Kenapa orang Yahudi yang nggak ngikuti ajaran Nabi Isa yang sekarang ini gitunya, Dia Pak? nggak percaya Nabi Isa. Isa Kan kan diserupakan. Siapa itu Isa? Orang Yahudi sana nggak kenal Isa. kenapa ini Yahudi nggak sama Tuhannya dengan agama Kristus sekarang? Orang Yahudi yang sekarang ini kenapa nggak menyembah Yesus? Nyembah Yesus. Jawaban cerdas Agatha dan Erben kepada Salahuddin. Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Orang Yahudi yang sekarang ini kenapa nggak menyembah Yesus? Nyembah Yesus? Mereka kan hidup di zaman Nabi Isa. Gimana kamu bilang orang Yahudi itu tidak menyembah Yesus? Mereka kan hanya tidak menerima kemesiasan Yesus. Tapi saya melihat tidak ada kayu salib di tempat sinagog orang itu. Oh, berarti dia belum pernah ke gereja yang Yerusalem itu, gereja Makam Kudus, Pak Erwin. Orang Yahudi di sinagog lah, mereka ibadah. Orang Kristen kan di gereja. Kau lihat dong gerejanya orang Yahudi Kristen itu. Pasti ada salib. Adalah. Tidak, maksud saya, kenapa dia nggak ngikuti ajaran Nabi Isa yang sekarang ini gitunya, Dia Pak? nggak percaya Nabi Isa. Isa kan diserupakan. Siapa itu Isa? Orang Yahudi sana nggak kenal Isa. Jadi saya mau tanya kan, kenapa ini Yahudi nggak sama Tuhannya dengan agama Kristus sekarang? Sama. Tapi saya banyak bertanya kan, saya lihat-lihat Kan tadi semua. saya bilang mereka kemesiasan Sang Firman itu, tetapi mereka percaya dengan Firman itu. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa percaya dengan salib orang mereka menolak kemesiasannya? Gitu loh. Jadi Yahudi itu ya mengimani Tuhan Yesus dalam keilahiannya. Tetapi mereka tidak percaya penggenapan dari seluruh nubuatan nabi-nabi. Mereka tidak percaya bahwa yang disalib itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itulah antikris itu. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 12, mereka memujiku dengan mulutnya tetapi hati mereka jauh. Dan ibadah mereka itu adalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu untuk orang Yahudi Farisi yang sekarang ini. Itulah antikris itu. Gitu Salahuddin. Jadi kalau kamu bilang Tuhannya beda, ya mereka menyembah Tuhan Yesus, tetapi tidak menerima kemesiasannya. Mohon izin bertanya lagi, Kak. Apa yang disembah Yahudi sekarang? Allah. Allah Bapa di surga. Tapi kenapa di sinagog itu nggak ada kayu salib, iya kan? Kan tadi barusan dijawab, mereka tidak percaya Allah itu datang dalam rupa manusia. Mereka tidak percaya bahwa Kristus itu disalibkan, yang disalibkan itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Maka mereka tidak menerima penyaliban itu. Ini masa saya ulangi lagi sih? Tapi yang disalib itu kan yang manusia diserupai kan? Hah? Mana dalilnya? Ada Yudas. Yudas Iskariot. Di Kan Alkitab nggak ada dikatakan Yudas disalib. Di Quran juga nggak ada dikatakan Yudas disalib. So, iya nggak memang dapat nggak gosip ada. dari mana itu? Tapi wajahnya diserupakan. Nggak ada. Di mana dalilnya? Oh, Di Quran justru Isa itu dikatakan wafat loh. di mana Menurut Kak? tafsir ya, Bang Ali Imran 33 atau 45? Isa itu? Nabi Isa itu gimana? Wafat. Nabi Isa itu Muhammad ya?
Bukan, Nabi Isa itu wafat. Wafat tuh Mau tahu apa kah? artinya kan ada yang mengatakan belum wafat tuh apa artinya? Ya mati, metong. Tidur itu mati atau wafat? Wafat lah bro. Mana ada wafat itu tidur, emang bobo. Tapi Kalau di Nabi dalam Isa iman kan mereka turun kembali. wafat itu tidur, Pak Erben. Jadi yuk kita wafat dulu yuk. Coba baca itu. Dan kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, pada hari aku Wafat dibangkitkan itu hidup. tidur, Pak Erben. Mana ada wafat tidur? Ah, Tidur katanya Pak Erben. kalau tidur itu modom. Itu bahasa Mana apa? ada modem bahasanya, Bro. Kalau tidur itu modom. Kalau wafat itu mati, galpang, gitu. Enggak. Karena kata Galpang, meninggoy. pada hari aku wafat dan pada hari aku dibangkitkan hidup Itu kembali. dilihat itu Isa, lihat, lu coba lihat kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Ah, lahir dulu tuh. Pada hari aku wafat, betul kan kronologis kan? Pada hari Iya. aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti Jadi di situ tidur. kronologisnya betul. Nabi Isa itu lahir, mati, bangkit, hidup kembali. Berarti tidur, Pak. Mana ada wafat tidur? Udah dibilang wafat itu mati. Tadi enggak ada bacaannya. Maninggoy. berarti. Itu lihat itu aku wafat. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia. Wafat artinya tidur. Ada enggak? Ini kan ada kata terakhirnya, dibangkitkan hidup kembali. Iya Bang, wafat dulu baru dibangkitkan. Gimana sih lo? Coba lihat runutannya itu. Lahir, mati, bangkit, hidup. Runut kan? Berarti Nabi Isa tidur lah. Ya Tuhan, udah dibilang wafat. Tidur 3 hari 3 malam ya. Nabi Isa 3 hari 3 malam tidur ya. Iya, sama kayak Muhammad juga tidur 3 hari 3 malam terus jadi bangkit, nggak bangkit-bangkit. Loh iya kan, betul nggak? Loh, 3 hari bro. Iya, Satu Nabi Muhammad hari kan tidak langsung dibanding- dikubur, bro. 3 hari dia Maksudnya tidur, ditungguin tidur, nggak bangkit-bangkit baru dikubur. Jangan gitu kakak cantik. Ya kan memang iya kan? Loh, Pak Irwan dia nggak tahu hadisnya Pak Irwan. Itu wafat katanya Pak Irwan. Mana ada wafat itu tidur. Ah, masa kalau kau ngajak sama anakmu, wafat yo nak, wafat yo nak. Gimana? Atau ketika kau pacaran, halo sayang, sudah wafat belum? Langsung putus katanya. Oh, udah gila kau katanya kan. Coba Nabi kau Isa kan kalau sudah SMS sama pacarmu teleponan, halo sayang, selamat malam, sudah wafat. Masa katanya sudah wafat kau sayang gitu. Iya, maksudnya Nabi Isa kan wafat, hidup kembali. Berarti posisi Nabi Isa mati atau hidup? Dia posisinya mati hidup lagi, dibangkitkan. Dari alam kubur. Aduh, aku capek ini. Wafat yuk. Langsung dibilang, kau mau bunuh diri kah? Katanya kan. Masa wafat tidur? Mana sih lo? Salahuddin. Gini Pak, Nabi Isa kan diwafatkan. Nah, Persepsi setelah Bapak diwafatkan mati. apa? Coba baca. Setelah diwafatkan terus, Pada hari aku dibangkitkan hidup oke, kembali. dibangkitkan. Terus, Berarti Nabi Isa itu posisinya mati atau ditidurkan? mati, wafat, kemudian dibangkitkan. Baru dia hidup kembali. Gitu. Tapi ada sebagian mengatakan wafat itu ada yang ditidurkan saja. Pak. Enggak ada. Semua orang Arab mengatakan wafat itu mati. Hanya orang Arab pesek di Indonesia yang mengatakan wafat itu tidur. Bapak saya orang Arab, Pak. Ya udah coba tanya sama bapakmu.
Apa artinya wafat itu? Tidur. Ditidurkan. Mana ada wafat ditidurkan? Aduh, aduh. Kau Iya, itu. Ada Pak Erben dari Mi 83, terus dia di nomor 4. Ada, jadi itu ada 6 nomor, ada ini. Jadi 1 2 3 4, yang 3 hari itu nomor 4-nya. Nih. Ini coba baca Pak Erben. Telah mengabarkan kepada kami alaihissalam wafat pada hari Senin. Namun jasad beliau belum juga dimakamkan hari itu. Malamnya dan hari Rabu mereka berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Senin dengan hari Rabu ya udah 3 hari itu dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum wafat, hanya saja beliau naik dengan ruhnya sebagaimana Musa. Lalu Umar radhiyallahu berdiri dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum wafat, akan tetapi beliau dinaikkan bersama ruhnya sebagaimana Musa dinaikkan demi Allah Subhanahu wa taala sampai ia memotong tangan serta lidah yang berkata sampai berbusa kedua sudut mulutnya sebab ancaman dan perkataannya. Kemudian Abbas radhiyallahu berdiri serta berkata, sungguh Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Jadi betul, hari Senin meninggal, hari Rabu dikuburkan. Sampai diancam itu. Sampai Iya, diancam. siapa yang mengatakan dia meninggal, awas, gitulah kira-kira ya. Kupilti kau, katanya gitu. Ya gitulah kira-kira. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti dan memahami memang secara nasional atau secara bangsa orang Yahudi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita bertitik tolak di zaman Yesus, memang lebih banyak yang tidak percaya dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi jangan lupa, ada banyak di antara orang-orang Israel yang pada akhirnya terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus menjadi Mesias, anak Allah yang hidup dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menutup mata. Seluruh murid Yesus adalah orang-orang Yahudi. Selain itu, masih banyak lagi murid-murid yang berlatar belakang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Mungkin muncul pertanyaan kepada kita, kenapa orang-orang Israel di zaman Yesus tidak secara menyeluruh mengakui Yesus sebagai Mesias? Kita tidak perlu merasa asing dan aneh tentang hal itu. Murid-murid pun pada awalnya, mereka masih memiliki perspektif yang beraneka ragam terkait dengan Mesias menurut pandangan pengertian pemahaman mereka. Misalnya, 2 orang yang pergi ke Emmaus setelah Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan. Mereka pulang ke kampung halaman. Tapi sepanjang mereka dalam perjalanan, Yesus menemui mereka setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Kedua orang ini mengatakan kepada Yesus di sepanjang perjalanan, yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kedua murid ini, mereka juga punya pengharapan akan Mesias menurut versi pengertian pemahaman keimanan mereka. Mereka mengharapkan bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mayoritas di antara mereka tidak terbuka percaya Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan
atau dinubuatkan di dalam perjanjian lama yang mana digenapi dengan kehadirannya. Oleh karena mereka memiliki perspektif yang sempit dan dangkal. Yesus datang sebagai Raja dunia. Ternyata realita kenyataannya, Yesus adalah Raja Surgawi. Kedatangan Yesus bukan secara spesifik, secara khusus membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tetapi untuk membebaskan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bahkan murid-murid juga mengajukan pertanyaan yang menurut saya mereka pun pada awalnya belum mengerti, memahami tentang maksud kedatangan Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama, yaitu sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Di mana mereka berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini saat-saat Yesus akan terangkat ke sorga, saat-saat Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Tapi murid-murid masih sempat-sempatnya mengajukan pertanyaan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Yesus menjawab mereka, hal itu ditentukan menurut kehendak Bapa dan dalam waktu Bapa. Tapi tugas murid-murid di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang-orang Yahudi tidak menyembah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dalam tugas kemesiasannya, tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Agatha dan Erben tadi, orang-orang Yahudi tetap mengakui Yesus itu sebagai firman Allah, Dabar Elohim. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di sana jelas kita temukan ada Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Elohim, Ruach Elohim, dan Dabar Elohim. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti, memahami Yesus dalam eksistensi sebagai firman tentu disembah oleh orang-orang Yahudi. Tetapi mereka memang secara nasional, secara bangsa, belum secara keseluruhan mengakui Yesus sebagai Mesias, Tuhan Juru Selamat yang telah diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia. Tetapi jangan lupa, murid-murid Yesus yang mayoritas menulis perjanjian baru adalah orang-orang Yahudi. Dan masih banyak lagi pengikut yang lain yang mengakui, mempercayai kemesiasan Yesus yang tentunya memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Yesus.